akses ke Zoom link kali ini. Jadi semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga di malam hari ini kita eh, diberikan keberkahan ya, diturunkannya hujan. Semoga itu menjadi berkah di tiap daerahnya, menjadi berkah di rumah teman-teman. Ya, teman-teman semua, ini Ustadz juga masih belum bisa si kondisikan ya eh, untuk join di tengah-tengah kita kali ini. Boleh kalau misalkan dari teman-teman ada yang ingin izin dulu ataupun menyelesaikan urusannya, silakan. Atau diisi dengan tilawah masing-masing, silahkan gitu ya, sambil menunggu. Nah, Ustadz belum berada. Sebenarnya Ustadz sudah hadir, Ustadz sudah bisa tersambung. Siap. Masya Allah. Ya, karena Ustadz juga sudah berada di tengah-tengah kita ya. Ya, teman-teman semua mungkin bisa dikondisikan buat segera fokus KWM. Yang bisa buka kamera silahkan buka kameranya, bagi yang akhwat, bagi yang ikhwan, enggak, yang belum siap-siap ayo segera diselesaikan urusannya agar dapat menyimak KBM dengan bersih. Mungkin Ustadz kalau sudah bisa mengisi materi, Anda persilakan. Fadol. Siap. Terima kasih, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa shalli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa shalli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah rahimakumullah. Di malam hari yang kalau di Bandung Maya sedang dalam keadaan gerimis hujan, mobil khusus di tempat saya daerah Cigugur dekat Eko Pesantren, sampai di jalan juga sudah mulai ada yang banjir ya. Masya Allah, teman-teman rahimakumullah, mungkin hikmah yang bisa kita ambil diantaranya adalah kita harus belajar senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena menyikapi apa yang terjadi itu nanti manusia terbagi dua. Yang pertama ada ahli syukur, yang kedua ada ahli kupur gitu. Nah, kalau ahli syukur mah diberi panas oleh Allah, alhamdulillah. Diberi hujan oleh Allah, alhamdulillah. Jadi ahli syukur mah senantiasa bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Ketika misalnya diberikan kemarau, alhamdulillah gitu kan. Yang menjemur pakaian, jemur pagi, zuhur sudah kering. Ya, yang menjemur kasur bisa kering.
yang menjemur selimut bisa kering gitunya. Oh, kemudian yang di kampung mau menjemur padi, menjemur cengkeh gitu, pala dan lain sebagainya. Kan kalau kemarau alhamdulillah itu teh gararing, teman-teman, itu teh baragus. Kemudian yang punya sayur-sayuran juga gitu, ketika kemarau itu ada beberapa sayur, ada beberapa tumbuhan yang justru kalau kemarau bagus gitu. Bisa mengambil hikmah alhamdulillah gitu kan, kalau ngebangun rumah gitu kan bisa selesai dengan cepat. Oh, pokoknya mah bisa senantiasa mengambil hikmah diberi kemarau. Kalau diberi hujan, bersyukur juga. Alhamdulillah bumi yang sudah gersang gitu kan, disiram oleh Allah. Tanah yang sudah tandus, disiram oleh Allah gitu kan. Ketika tanaman-tanaman diberikan minum oleh Allah. Oh, senantiasa mengambil hikmah. Gitu diberi apa namanya, kejadian apapun mengambil hikmahnya bagus. Tapi kalau ahli kufur, dikasih kemarau marah, dikasih hujan marah, dikasih kemarau panas ya, air saat kumaha nih buat mandi, oh dihina apa dilaknat bahasana. Dikasih hujan, oh hujan wae bararasuh banjir becek dan lain sebagainya, bingung. Orang ahli kufur mah serba salah gitu. Jadi kalau naik motor ngeluh, enak mah ya naik mobil, hujan nggak kehujanan gitu, panas nggak kepanasan, itu tuh senantiasa mikirin teh yang nggak ada. Tapi orang yang ahli syukur, baru dikasih motor oleh Allah pandai bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya mah punya motor, hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan. Ya nya lamun hujan mah teu kepanasan, panas teu kehujanan. Tapi intinya apa, orang yang ahli syukur mah senantiasa bisa melihat kebaikan atas segala apa yang Allah berikan kepadanya. Itu ketika ditakdirkan jomblo, alhamdulillah ya Allah jomblo gitu kan, bisa ngambil hikmahnya itu. Jadi yang jomblo-jomblo syariah itu, jomblo-jomblo kualitas tinggi gitu kan, wah itu luar biasa. Jadi senantiasa bisa berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya masih ngajomblo gitu kan, ada kesempatan untuk mencari ilmu seluas-luasnya, ada kesempatan untuk mengupdate diri seluas-luasnya, ada kesempatan untuk tobat seluas-luasnya. Diibaratin kalau apa, jomblowers itu singles atau apa ya, gitulah, jomblowan jomblowati itu diibaratkan orang-orang yang dia itu berlatih nyetir. Dulu ini diberikan analogi oleh guru saya. Jadi kalau ada orang berumah tangga, dia itu harus menjadi orang yang pandai nyetir. Gitu, pandai nyetirnya, punya SIM-nya gitu kan. Nah, karena apa? Karena kalau ada orang dia itu belum bisa naik mobil, tiba-tiba jadi supir gitu. Kalau dia itu naik mobilnya sendirian gitu kan, naik mobil gitu kan, belum punya SIM, belum punya keahlian, niat mencet rem malah mencet gas. Nah, akhirnya kan wah gitu kan, sampai itu alhamdulillah di rumah sakit. Nah teman-teman, nah yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah ya paling yang celaka ya kita sendiri. Kenapa? Karena di mobil kita belum ada siapa-siapa. Tapi kalau di mobil kita di belakangnya sudah ada istri kita, sudah ada anak kita lah, kita ngejalanin mobilnya nggak bener. Maka kalaupun kecelakaan, yang celaka bukan hanya kita saja, anak istri di belakang kita juga kecelakaan. Nah, para jomblowan-jomblowati yang ahli tapakur, jomblowan-jomblowati yang ahli tasyakur, waduh itu luar biasa, status di hadapan malaikatnya terhormat, teman-teman rahimakumullah. Gitu kan? Sehingga kejombloannya itu dijadikan perkara untuk mengasah dirinya sendiri. Jadi mau disebut wah ente mah yang lain mah udah punya incu, ente mah masih belum nikah juga, kalem. Nah ada jodoh nu alo gitu kan, nikah nu alo, saya nu can nikah ente duriweuh, nah kalem bos gitu, ngabiayaan nikah moal gitu kan, ngabiayaan parasmanan moal kan, kadang seperti itu. Bagi orang-orang yang ahli syukur mah kalem, enjoy menghadapi kehidupan itu. Kenapa? Karena ahli syukur paham segalanya terjadi dengan izin Allah, dan dia paham bahwa Allah itu maha kasih, maha sayang kepada hamba-hamba. Wah, jadi Masya Allah teman-teman rahimakumullah ya. Semoga kita bersama bimbingan guru-guru kita, dengan doa dari guru-guru kita,
Semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa bisa melihat hikmah dari segala kejadian, mobil khusus kejadian yang enggak kita sukai. Kalau ada orang dia itu bersyukur dengan kejadian yang ia sukai itu masih standar, teman-teman. Tapi kalau ada orang dia itu bisa melihat alasan baik dari Allah atas setiap kejadian takdir yang tidak ia sukai, maka hakikatnya dia sudah masuk ke dalam makom mahabbah, makom orang-orang hamba-hamba yang mencintai Tuhannya, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, muhibbullah, orang-orang yang cinta kepada Allah. Nah, teman-teman rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hanca garapan kita ya. Kemarin kita sudah sepintas membahas mengenai kaifiah tata cara mengangkat hadas kecil. Nah, sekarang kaifiah menghilangkan hadas, bukan menghilangkan ya, mengangkat hadas besar. Bagi teman-teman barusan banyak yang izin ya, karena kondisi cuaca, kondisi sinyal dan lain sebagainya, monggo yang memang memungkinkan bisa di open kameranya monggo, tapi kalau tidak maafi muskilah, nggak jadi masalah ya teman-teman rahimakumullah ya. Jadi di kesempatan kali ini insyaallah izin nebeng boncengan asakana motornya boleh lah, boleh nebeng, jangan lupa nanti bensinnya ya. Teman-teman rahimakumullah, kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang bab ghuslul janabah, yakni mandi janabah. Jadi di antara syarat sah salat yang pertama adalah taharatul hadatsain, yakni harus suci dari dua hadas. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah, kemarin alhamdulillah sudah dibahas mengenai kaifiah raf'ul hadatsil asgori, yakni mengangkat hadas kecil. Nah, sekarang yakni raf'ul hadatsil akbari, yakni mengangkat hadas besar. Nah, teman-teman mohon izin ya, yang akan saya sampaikan di awal ini adalah kaifiah tata cara ghuslu, yakni mandi besar, min jihati madhab Syafi'i, dari arah madhab Syafi'i. Nah, insyaallah di akhir kita akan mencoba muqaronah, membandingkan bagaimana kaifiah dari mulai rukun dan sunahnya mandi besar dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Baik, teman-teman rahimakumullah, sekali lagi bagi teman-teman yang ada pertanyaan, baik yang berkenaan dengan tema ini ataupun yang berkenaan dengan tema yang kemarin, mangga silahkan teman-teman dari mulai sekarang saja disampaikan, baik via chat secara umum ataupun di Japri, supaya nanti ketika sesi tanya jawab bisa dibacakan lebih awal, teman-teman ya. Kita akan usahakan semoga 9:30 sudah selesai. Beberapa pertemuan itu offset hampir sampai jam 10 ya. Nah, kita coba teman-teman silahkan dari awal gitu kan, dikumpulkan, dikolektifkan persoalannya, pertanyaannya, semoga 9:30 teng sudah bisa berakhir majelis kita. Karena teman-teman juga mungkin ada yang istirahat ya, kasihan itu yang mulai tahajud dari jam 12 malam belum tidur-tidur, kan kasihan, Masya Allah. Ya teman-teman rahimakumullah, kita masuk kepada ta'rif. Ta'rif itu adalah definisi. Apa definisi ghuslul janabah? Apa definisi dari mandi wajib? yakni mandi wajib itu dalam bahasa Arab ghuslul janabah. Ada dua kata kalimatani, yakni ghuslu dan al janabati. Ghuslul janabati dimudhof ilaihkan gitu kan. Ghuslu itu bimakna dalam artian mengalirkan air ke tubuh. Jadi teman-teman ada ghuslu, ada mashu. Sekali lagi nya, aya ghuslu, aya mashu. Ma farqu bainahuma, apa perbedaan di antara keduanya? Kalau ghuslu mengalirkan air, kalau mashu mengusapkan air. Jadi beda ya. Jadi dalam wudu contoh ada ghuslu, ada mashu dalam wudu. Tapi dalam mandi semuanya adalah ghuslu, yakni mengalirkan. Jadi nggak bisa kita itu mandi besar diwaslap. Jadi mandi besarnya kayak bayi, sapu tangan atau ada kanebo misalnya kan, dibasahi, dilap ke tubuh kita. Nah, akang sena dilap itu cicing tiris misalnya gitu. Sekarang kan sedang musim dingin, itu nggak bisa, nggak sah. Mandi besar dimashu, dibasuh, diusap nggak sah. Karena asal katanya juga ghuslu ya. Ghuslu itu mengalirkan jaru al-ma'i, mengalirkan ma'i alal badani, kepada badan. Nah, kemudian al-janabati, janabah. Nah, al-janabati itu bimana jauh. Jadi orang-orang yang punya hadas junub
atau janabah itu jauh dari mana? Jauh dari sholat, jauh dari baca Quran, jauh dari tawaf. Nah, maka yang disebut ghusl janabah adalah mandi bagi orang-orang yang terjauh dari beberapa amal ibadah. Jadi kata orang Sunda mah ada yang menyebut adus gitu kan, ada yang menyebut apa lagi teman-teman ya, kalau di daerah Jawa apa ya? Bukan nama, kalau di Sunda mah sebut nanti mandi adus sebenarnya. Gitulah intinya. Kalau secara ta'riful fikih yakni istimalu ma'in tahurin fi jami'il badani ala wajhin makhsusin bisyurutin wa arkanin. Yakni menggunakan air yang suci. Nah, airnya harus suci teman-teman. Karena kayak kalau saya boleh bertanya nih teman-teman, tolong jawab ya di chat ya. Teman-teman udah belajar tentang 4 jenis air belum? Tolong di chat ya, atau belum? Belum. Ada lagi teman-teman? Nanti saya akan bahas sepintas. Belum. Oke. Berarti belum ya teman-teman ya? Sudah. Jadi kumaha kita ini belum, ini sudah tapi lupa. Oh, berarti ada 3 nih yang jawab. 4. Baik. Ada yang belum, ada yang sudah tapi lupa, ada yang lupa tapi belum. Oh, jadi teman-teman sepintas aja ya, sepintas. Jadi yang namanya air itu ada 4. 1, ada air suci, tohir. Yang kedua, air yang pertama, bismillah sudah. Oh, siap. Jadi teman-teman yang saya tanyakan, apakah sudah dipelajari di mata kuliah atau belum gitu ya. Nah, soalnya teman-teman kalau yang saya tanyakan di masa lalu ketika teman-teman SMP, SMA itu pasti sangat beragam. Yang saya tanyakan ketika masuk STAI atau masuk PPM ya. Nah, mayoritas saya lihat belum. Saya akan sepintas saja teman-teman ya. Nanti lebih dalam kalau misalnya ada, kalau di kuliah belum. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan menjawab ya. Jadi teman-teman rahimakumullah, yang namanya air itu ada 4 gitu. Sekali lagi, air ada 4. Jenis air ada 4. Yang pertama, tohir mutohir. Yang pertama, air suci yang mensucikan. 1, air suci yang mensucikan. 2, tohir goir mutohir. Yang kedua itu suci sih, tapi tidak mensucikan. 2. Yang ketiga, yakni air mutanajis, air yang tercampur najis. Yang keempat, air makruh, air yang makruh dipakai. Nah, jadi teman-teman 4 air ini harus sudah molotok gitu. Kenapa saya berkata harus sudah molotok? Jangan sampai salah nanti mensucikan najis, jangan sampai nanti salah dalam mengangkat hadas. Karena kalau kita belum paham 4 jenis air ini, khawatir kita itu bersuci atau mengangkat hadas atau membersihkan najis setelah menggunakan air yang tidak sesuai. Contoh ya teman-teman. Ketika ada orang gitu kan, dalam perjalanan pulang kampung, misalnya pulang kampung ke Cilacap, naik elep atau naik bus. Nah, itu ketika naik bus, si supirnya itu kalau mencet rem nanti engkong gitu kan, mencet engkong gitu kan, itu kan lumayan ke perut itu mules teman-teman rahimakumullah. Tiba-tiba karena kitanya baru makan lemper, makan bacang, makan kupat tahu, batagor, seblak dan lain sebagainya, perut kita full tank gitu. Pas ketika kita rada pusing, ngerem sekaligus kan, cengkok borolo gitu, itu muntah. Nah, maka teman-teman, al-qaih yakni muntahan itu kan hukumnya najis. Maka dalam ilmu fikih kalau ada orang dia itu muntah, maka haram hukumnya dia itu menelan ludahnya sebelum dia itu mensucikan mulutnya. Kenapa? Karena kalau dia sudah muntah, maka si mulutnya itu mutanajis. Ya, sehingga ludah yang ada di dalam mulutnya juga mutanajis, tercampuri oleh najis, sehingga haram hukumnya ditelan. Karena haram bagi kita meminum, memakan perkara najis. Nah, teman-teman rahimakumullah, nah maka bagaimana, apa yang harus dilakukan agar kita halal menelan ludah kita? Maka si mulutnya harus berkumur-kumur dulu dengan air.
Lah karena kita baru tahunya itu setengah ilmunya. Oh iya, yang namanya muntahan itu hukumnya adalah najis. Dan mulut kita ba'da muntah itu adalah mutanajis. Dan air liur yang ada di mulut kita juga mutanajis. Sakit tuh belajar nate. Dan harus kumur-kumur. Nah, misalnya baru setengah nih. Kita belum mengetahui air apa yang bisa dijadikan sebagai pensuci mulut kita. Ternyata di tas misalnya kan ada Monty, ada teh sosro, ada Fanta, ada Coca-Cola. Oh, langsung kita ngambil teh sosro, kumur, buah. Ngambil Sprite, kumur, buah. Ngambil Fanta, kumur, buah. Dan kita sudah merasa, mulut kita sudah nggak berasa tuh ada muntahan. Asa merasa suci. Nah, lalu kita dengan bebas menelan ludah kita. Nah, maka teman-teman rahimakumullah ketahuilah. Kalau kita berkumur-kumur dengan teh manis, berkumur-kumur dengan air kopi, nah, maka mulut kita itu belum suci. Kenapa? Karena untuk bisa mensucikan najis itu harus menggunakan air jenis yang pertama, yakni tohir mutohir, yakni air suci yang mensucikan. Ada berapa saja air yang suci dan mensucikan? Kurang lebih ada 7 yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Yang turun dari langit yang pertama air hujan. Yang kedua air hujan buah, yakni hujan es. Hujan es atau misalnya salju, itu bisa dipakai. Tapi untuk salju dan es itu harus harus dicairkan dulu. Ya, jangan sampai ada salju gitu kan taplok-taplok dipakai wudhu. Itu seperti pakai es krim, nggak bisa teman-teman ya. Harus diapakan dulu, dicairkan dulu. Atau misalnya air embun bisa. Nah, atau yang keluar dari bumi seperti air mata air, kata orang Sunda mah cai seke, cai nyusu, itu disebutnya mata air. Atau air sungai, air laut, air sumur. Nah, itu bisa dipakai. Nah, maka teman-teman rahimakumullah, untuk bisa membersihkan najis di mulut kita, maka harus menggunakan air itu. Jadi misalnya menggunakan air al-maksum atau MQ jernih, itu ya, atau Akube, nggak boleh nyebut itu ya merek ya. Jadi teman-teman rahimakumullah, itu bisa tuh dipakai untuk kumur-kumur. Nah, nanti ada yang disebut dengan air tohir, goer mutohir, air nama suci. Apa ciri sucinya? Boleh diminum. Tapi goer mutohir, tapi nggak bisa dipakai bersuci. Contohnya apa? Air kopi, air teh, air orson, marjan gitu kan, dan lain sebagainya. Suci bisa diminum, tapi nggak bisa dipakai untuk mensucikan najis dan mengangkat hadas. Sekaya apapun antum, nggak bisa antum wudu pakai Fanta. Sesultan apapun antum, nggak bisa mandi besar pakai Coca-Cola, nggak sah itu. Ya, karena apa? Karena itu adalah air tohir mutohir. Suci mah suci, tapi nggak bisa pakai mensucikan. Jadi kalau di tangan kita punten ada tai ayam atau tai burung, itu kita guyur pakai teh manis 1 galon, itu nggak suci teman-teman rahimakumullah. Maka berhati-hati ya. Itu yang namanya air tohir goir mutohir. Nah, nanti air goir mutohir itu ada air mutagoyar disebutnya. Air mutagoyar itu air yang sudah bercampur. Seperti air suci misalnya, air aqua itu kan. Tapi karena sudah dimasuki gula atau dimasuki kopi, maka itu jadi mutagoyar, nggak bisa mensucikan, tapi masih suci. Atau yang kedua air musta'mal, yakni air bekas bersuci. Jadi teman-teman, kalau kita bersuci, nah itu air yang lepas dari tubuh kita disebutnya air musta'mal. Itu nggak bisa dipakai, tapi suci. Jadi air mustamal itu adalah air bekas basuhan membasuh hadas dan air bekas mensucikan najis hukmiyah. Nanti najis itu ada ainiyah, ada najis hukmiyah. Nanti semoga bisa terbahas nanti di bab ilmu najis teman-teman rahimakumullah. Karena nanti beda statusnya. Najis ainiyah itu najis yang terlihat bentuknya. Misalnya punten ada adik kita wear pipis di lantai. Karena nanti teman-teman gini, santri teh harus tahu bagaimana cara membersihkan pipis najis di atas kasur, najis di atas kursi, najis di atas karpet, dengan najis di atas keramik. Hati-hati, antum salah mensucikan, bukannya suci malah nyebar itu teh najis. Seperti kia ya, antum punya anak, ngalamun yang belum ngalaman, yang ngalamun antum punya anak. Antum nikah heula nya, sebelum punya anak antum nikah gitu kan, antum punya anak. Nah, ketika antum punya anak usia 2 tahun, 3 tahun, mulai toilet training, mulai dilepas pamper. Tiba-tiba lagi jalan-jalan di tengah rumah, wear pipis gitu kan. Wear pipis, dan pipisnya itu di atas keramik. Otomatis kan menggenang gitu kan. Lalu kita ngambil empel. Disuruh tuh, tadi empel itu air pipisnya itu.
terus diempel sampai itu kering gitu kan, sampai melebar ke seluruh ruang tamu. Itu bukannya hilang najisnya tapi malah menyebar. Oh gitu kan, itu bahaya teman-teman rahimakumullah. Maka itu antum harus tahu izalatun najasah, cara menghilangkan najis di tubuh, najis di atas keramik, itu harus tahu. Nah teman-teman rahimakumullah, nanti ada yang disebut dengan air mustamal. Itu dua. Kemudian yang ketiga ada air mutanajis, yakni air yang kurang dari 2 kula itu yang tercampuri najis. Contoh misalnya di rumah ada air kurang dari 2 kula, yakni bak antum misalnya hanya 100 liter. Nah kemudian di atasnya itu ada apa? Ada cecak yang mencret. Mungkin cecaknya habis makan seblak level 5. Itu naik ke atas, perecet itu buang air besar. Celume, padahal kan sebesar seres itu teh kotoran cecak itu. Tapi tetap yang namanya kotoran cecak walaupun sedikit najis, celume masuk ke mana? Ke bak yang ukurannya hanya 100 liter. Maka seluruh air yang ada di sana itu hukumnya mutanajis. Nggak boleh diminum, nggak boleh dipakai. Bahkan kalau air yang mutanajis itu nyiprat ke gamis kita, gamisnya nggak boleh dipakai sholat, harus disucikan dulu. Repot lah teman-teman. Nah itu tapi harus tahu mutanajis disebutnya. Nah, nanti ada najis-najis itu apa saja harus kita ketahui. Nah, kemudian yang keempat air makruh, yakni air yang dipanaskan oleh matahari, kemudian wadah airnya itu dari bahan tambang seperti bejana, perak dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, adapun untuk mandi besar yang dari keempat jenis air itu yang bisa digunakan adalah air yang pertama, yakni tohir mutohir, air suci dan mensucikan. Wayahna teman-teman, kalau kita yang suka luluran gitu kan, suka mandi pakai mandi susu gitu kan, atau airnya itu dicampur sabun, atau biar pakai pemutih clean biar tubuh kita putih, itu nggak bisa teman-teman. Atau peluruh lemak itu pakai sunlight, menghilangkan lemak di tubuh, mandinya pakai sunlight. Kemudian dicampurkan kemana? Ke ember, itu dipakai membersihkan tubuh kita, itu nggak bisa, karena itu disebutnya air mutagoyar. Jadi harus menggunakan benar-benar air tohir wa mutohir, suci dan mensucikan. Nggak boleh pakai air mutagoyar, air yang sudah bercampur. Nggak boleh pakai air mustamal, air yang sudah bekas bersuci. Ya. Nah, jadi dalam ta'rifnya adalah istimalu ma'in tohurin, menggunakan air yang suci fi jami'il badani, kepada seluruh tubuh, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus, bisyurutin, dengan syarat-syarat, wa arkanin, dan rukun-rukun. Nah, teman-teman rahimakumullah, kita akan masuk kepada poin yang pertama. Silahkan dicatat yang memerlukan untuk mencatat ya. Tapi yang sudah level Imam Syafi'i nggak usah. Level Imam Syafi'i nggak usah. Yang pertama teman-teman, mujibatil ghusli sittatun, yang menyebabkan terhadap mandi besar itu ada sittatun, ada 6. Apa yang pertama? Yakni ilajul hasyafati fil farji. Yakni yang pertama adalah bersenggama ataupun berjima. Jadi teman-teman rahimakumullah, ketika ada orang yang berjima, ini footnote ya. Ketika ada orang yang berjima, baik keluar air mani ataupun tidak, maka wajiblah dia untuk mandi besar. Ya, jadi ketika sudah punten ya, ini saya bahasanya rada vulgar karena bab fikih. Ketika masuk hasyafah ke dalam farji, maka itu adalah perkara yang mewajibkan kepada mandi walaupun tidak keluar air mani. Walaupun mohon maaf ya, itu nanti ada batasannya. Jadi ada hasyafah itu sih definisinya seperti apa, yang membuat dia itu wajib mandi besar, itu ada definisinya secara detail. Tapi ketika saya mau detailkan, saya rada kurang asa tepara rugu lah teman-teman ya. Kalau di sini mah tepara rugu. Dulu mah di pesantren pesantren dulu lah gitu. Pesantren saya ngajelaskeun kita bebeledagan belak-belakan. Gitu kan karieut eta santri ngadangukeun guru ngajelaskeun bab ieu teh. Tapi karena kode etik ya, kode etik di Darut Tauhid lah gitulah heulanya, lah pokoknya ketika hasyafah bertemu dengan farji. Karena teman-teman gini, harus tahu mana batasan hasyafah yang bisa menyebabkan disebut jima, karena nanti ada turunan hukumnya banyak. Contoh kia teman-teman ya, ini jawab ya di chat ya. Kalau misalnya kan kalau suami istri berjima ketika puasa bulan Ramadan, siangna bukan malamna, itu kan diantara kifarotnya itu puasa 60 hari berturut-turut.
60 hari dan berturut-turut teman-teman. Jadi kalau sehari, 2 hari, 3 hari sudah 59 hari puasa, hari ke-60 batal puasana diulang di pertama. Itu berat nanti. Pertanyaan saya, itu kifarat yang 60 hari untuk suami istri atau bukan? Ada yang mau jawab gak? Atau untuk siapa? Kalau ada suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan, gitu kan? Kan maka wajib kifarat 60 hari ya berturut-turut. Nah itu untuk siapa? Untuk suaminya saja, untuk istrinya saja, atau suami istri dua-duanya? Ada yang mau jawab nggak teman-teman? So, kira-kira yang mana? Ada yang mau jawab? Untuk istrinya saja, untuk suaminya saja, atau suami istri? Kifarat apa Ustadz? Nya eta. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan lagi puasa, suami istri, pas lagi puasa itu suami istri ini berjima di siang hari. Kira-kira nih teman-teman, kan harus kifarat 60 hari ya puasa itu. Ngegantinya itu harus 60 hari puasa berturut-turut, mengganti satu hari batal karena jimanya itu. Nah, pertanyaan saya, itu untuk suaminya saja, untuk istrinya saja, atau suami istrinya? Oh, sudah ada yang jawab ya. Baik, teman-teman. Izin menjawab, Ustaz. Siap. Untuk siapa? Untuk istri dan suaminya. Oh, dua-duanya ya. Siap, terima kasih atas jawabannya. Ya, maka ini teman-teman rahimakumullah. Ustaz, kenapa senang nanya gitu tina bab syarat sah mandi besar? Ya apa penyebab mandi besar? Karena gini teman-teman, yang menyebabkan seseorang yang membuat wajibnya kifarat itu ternyata bukan untuk suami istrinya loh. Jadi kalau ada suami istri berhubungan di siang hari bulan Ramadan, maka kan wajib tuh penebusan dosanya itu harus puasa 60 hari berturut-turut. Ya, dan ternyata itu bukan untuk suami istrinya, tapi kewajiban itu khusus bagi suaminya saja. Sedangkan istrinya cukup dengan mengganti 1 hari puasa. Sedangkan suaminya untuk menebusnya wajib 60 hari berpuasa berturut-turut, tidak boleh terselang 1 hari. Kok kenapa bisa seperti itu? Nah itu jawabannya. Nah, kalau kita mau menjawab, ini harus didetailkan. Apa yang dimaksud definisi berjima itu seperti apa? Nah nanti dari sana. Tapi intinya mah seperti apa? Intinya teman-teman rahimakumullah, kalau ada orang dia itu berjima, punten nih, jimanya itu baik jima yang halal ataupun jima yang haram. Jadi kalau ada orang melakukan hubungan badan halal, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, baik keluar air mani ataupun tidak, maka wajib mandi besar. Ataupun dengan cara yang haram. Maksudnya mohon maaf, ada orang yang berzina dengan orang lain, tetap itu wajib mandi besar. Jadi kalau ada orang sudah berzinahnya haram, nggak mandi besar, jadi dosanya itu dosa kuadrat, double gitu teman-teman rahimakumullah. Yaitu yang pertama, yakni ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah ke dalam farji. Nah nanti ada teman-teman tanyalah ke guru-guru ya, apa itu makna hasyafah. Karena nanti kalau teman-teman sudah paham itu mana hasyafah, teman-teman akan ngeh, oh kenapa ketika saum kifarat itu yang diwajibkan puasa adalah hanya suaminya saja. Yang pertama, biar antum penasaran lah, kan fikih mameh penasaran. Kemudian yang kedua, yang bisa mewajibkan mandi besar adalah khurujul mani, yakni keluar air mani. Sekali lagi, baik dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram, itu tetap hukumnya mandi besar wajib teman-teman rahimakumullah. Nah, itu kumahanya bingung saya ngejelakin canara rikah mah ya. Udahlah segitu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dikembangkan. Biasanya kasus ini banyak terjadi di orang-orang yang sudah beres menikah. Kalau beres menikah suka banyak tuh pertanyaan. Misalnya ketika ada orang yang dia sudah berhubungan gitu kan, langsung mandi wajib, beres mandi wajib itu ada lagi tuh sisa air mani yang keluar, itu bagaimana hukumnya, baik dari laki-lakinya atau perempuannya, itu nanti menimbulkan beberapa macam hukum gitu. Kemudian yang ketiga yang bisa mewajibkan orang mandi besar itu adalah apa? Yakni haid. Jadi ketika seseorang sudah haid, maka dia itu wajib mandi besar ketika apa? Ketika akan
ketika selesai siklus haidnya dan ketika akan sholat, akan tawaf, mohon maaf ya, dan akan bersenggama atau berhubungan dengan suaminya, maka wajib mandi besar. Kemudian yang keempat adalah nifas. Nifas itu adalah keluarnya darah selepas melahirkan. Nifas itu teman-teman bukan 40 hari loh. Sekali lagi, nifas itu bukan 40 hari. Tidak sedikit masih banyak perempuan yang kalau ditanya berapa lama nifas itu minimal 40 hari, maksimal 60 hari. Punten, salah itu. Saya akan luruskan. Yang namanya nifas itu paling sedikit, punten, disunahkanlah sagecrotan. Apa sagecrotan itu? Sekali serot keluar. Jadi kalau ada perempuan beres lahiran seret keluar itu darah, sagecrotan bahasa Sundanya mah, dan gak keluar lagi, berarti siklus nifasnya hanya segitu. Berarti kalau misalnya ketika keluarnya hanya tempo 5 detik, berarti nifasnya hanya 5 detik. Itu paling minimal. Sedangkan galibnya biasanya 40 hari dan paling maksimalnya 60 hari. Nah, kenapa saya berkata seperti itu teman-teman? Karena sekarang banyak yang terjadi. Ketika ada seorang ibu yang melahirkannya via sesar, maka rata-rata oleh dokter itu si rahimnya sudah dibersihkan dari darah kotornya. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kadang nifasnya lebih sedikit, kadang seminggu gitu kan, kadang hanya 2 hari atau bahkan mungkin lebih sedikit lagi. Maka yang namanya nifas paling sedikit tuh seret sekali keluar, galibnya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Beda dengan haid. Kalau haid paling sedikit 24 jam, haid maksimal 15 hari. Gitu teman-teman. Yang kelima adalah wiladah, yakni melahirkan. Walaupun melahirkannya mohon maaf ya, ada yang sampai punten prematur, keguguran, ya itu tetap wajib hukumnya mandi besar. Kemudian yang keenam adalah meninggal dunia. Meninggal dunia itu hukumnya wajib dimandikan, kecuali orang yang meninggalnya karena mati syahid dunia akhirat. Nah, jadi teman-teman, mati syahid itu ada 2. Satu, mati syahid dunia akhirat. Yang kedua, mati syahid akhirat aja. Ma farqu bainahuma, apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, mati syahid dunia akhirat adalah mereka yang terbunuh dalam memperjuangkan agama, seperti para mujahid misalnya di Palestina, berjuang membela kehormatan Al-Aqsa, ketembak jeder misalnya, meninggal dunia, maka itu disebutnya syahid dunia akhirat. Itu darahnya biarkan saja, nggak usah dimandikan gitu kan, langsung saja misalnya dikafani, misalnya disolatkan, dan biarkan itu darahnya yang ada di pakaian itu menjadi saksi bagi beliau kelak di akhirat. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau yang syahidnya syahid akhirat saja, maka itu tetap diwajibkan dimandikan. Siapa saja yang syahid akhirat saja, yakni diantaranya orang yang meninggal dalam mencari ilmu, orang yang meninggal dalam melahirkan, orang yang meninggal karena, mohon maaf ya, dalam beberapa keterangan, yang jatuh dari atas dari tempat ketinggian, yang meninggal karena tenggelam, meninggal karena terbakar, meninggal karena sakit perut, katanya diantaranya. Itu tetap syariatnya yakni harus dimandikan, karena itu hanya disebut dengan syahid akhirat saja. Itu teman-teman ya, itu disebut penyebab asbab mujibatul gusli. Kemudian yang kedua, yakni furudul gusli isnani, yakni rukun wudu'i, rukun mandi besar ada 2 dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Yang kedua ta'mimul badani bil ma'i, yakni menyempurnakan air ke seluruh badan. Jadi teman-teman sekali lagi, yang pertama niat. Kapan itu niatnya? Yakni niatnya adalah ketika air nempel ke tubuh. Jadi niatnya bukan ketika ngambil anduk, niatnya bukan ketika di luar kamar mandi, tapi ketika masuk kamar mandi, ngambil air, ketika air itu nempel ke tubuh kita, di sanalah dalam hati ngejat gitu kan, dalam hati disiratkan, nawaitul gusla, niat saya mandi besar untuk mengangkat hadas besar atau hadas junub atau hadas haid. Nah, misalnya seperti itu. Itu rukun ya, teman. Kita belum masuk ke sunnah-sunnah. Jadi sekali lagi, yang pertama niat, yang kedua meratakan air kepada seluruh badan. Jadi bagaimana katanya harus berwudu dulu, harus membasuh tangan dulu, itu hukumnya sunnah. Kita masuk ke rukun dulu ya. Jadi niat dan meratakan air ke seluruh badan tanpa ada tapi. Jadi hati-hati tuh yang ada encet, kayak kemarin yang punya cat kuku itu harus dibersihkan. Yang ada semir cat rambut harus dibersihkan. Itu kan, jangan sampai terhalang itu air ke tubuh kita. Nah, gitu teman-teman. Nanti ada
banyak itu biasanya dari pertanyaan itu, bagaimana hukumnya orang yang ketika haid memotong kuku, memotong rambut, apakah rambut dan kukunya itu harus dibawa ketika mandi besar atau tidak. Nah, nanti kalau memang itu butuh untuk dijelaskan silahkan. Nah, teman-teman rahimakumullah, itu yang kedua rukun. Yang ketiga yakni sunnah-sunnah mandi besar. Wa sunnanuhu khamsatu asya'a. Sunnah mandi besar dalam mazhab Syafi'i itu ada 5. Yang pertama adalah at-tasmiyatu, yakni membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah. Tapi kalau mandi besarnya ada di dalam kamar mandi yang ada klosetnya, maka haram bagi kita, sebagian lagi mengatakan makruh, yakni melafadzkan kalimah-kalimah thayyibah gitu. Tapi kalau di kamar kecilnya yang ada tempat nongkrongnya, ada klosetnya. Tapi kalau kamar mandinya kamar bilas gitu, kayak misalnya habis berenang kan, suka ada tuh kamar bilas yang enggak ada tempat klosetnya, maka di sana mah tidak ada larangan kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Wal wudu'u qablahu, yakni yang kedua adalah berwudu dulu. Jadi ketika sebelum mandi besar, kita ngambil wudu terlebih dahulu. Wa imror, yakni yang ketiga adalah digosok-gosok, itu imror sunnah. Wa imrol yadi alal jasadi, yakni menggosok-gosok tubuh, itu hukumnya sunnah. Wal mualah itu sunnah dalam mazhab Syafi'i, yakni sekaligus beres. Sekaligus beresnya, jadi sekali mandi itu langsung beres semuanya terbasuhi. Karena mualah itu hukumnya sunnah dan tidak rukun, teman-teman. Jadi bisa, misalnya kita mandi besar, kepalanya di gerkalong, kemudian tubuhnya itu di ciwastra, itu bisa. Teman-teman misal di asrama itu membasuh kepala, habis itu mati lampu, air nggak nyala, gimana tuh? Harus diam gitu kan, ceneten gitu kan di dalam WC, nggak usah, keluar dulu aja. Berarti yang baru suci dari hadas besarnya apa? Baru kepalanya gitu. Baru kepalanya. Nggak ada nih, nyari dulu ke Masjid Darut Tauhid, baru melanjutkan mandinya dari leher ke bawah, boleh. Karena sekali lagi beres, mualah disebutnya hukumnya sunnah. Kemudian takdimul yumna alal yusro, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, itu hukumnya adalah sunnah. Mendahulukan dulu bagian kanan, kemudian bagian kiri, sunnah, teman-teman. Nah, kemudian apa perkara makruh dalam adus, dalam mandi besar? Makruhnya itu yang pertama isrof, gitu kan. Isrof itu guguran gitu kan, banyak teuing airnya. Kemudian banyak bicara, meminta bantuan orang lain tanpa udzur, dan mengulang-ulang membasuh anggota padahal sudah cukup. Jadi kita sudah tahu ini sudah terbasuh, terusnya diguyuran, itu makruh karena masuknya karena isrof. Kemudian teman-teman rahimakumullah, punten ya saya sedikit kebut karena saya lihat sudah banyak pertanyaan. Kemudian apa sih larangan-larangan bagi orang yang punya hadas junub dan hadas haid, nifas dan melahirkan? Nah, itu beda-beda, teman-teman. Yang pertama kita masuk dulu hadas junub, karena beda, hadas junub dan hadas haid itu beda. Ya, sekali lagi hadas junub itu dibedakan dengan hadas haid, nifas dan melahirkan. Itu dibedakan, teman-teman. Yang pertama yang junub, yakni keluar air mani dan bersenggama, itu diharamkannya itu 6 hal. Yang pertama, orang yang habis bersenggama atau keluar air mani gitu kan, sebelum dia mandi, maka haram 6 hal baginya. Apa yang pertama? As-sholatu, sholat, haram sholat. Yang kedua, awat tawafu, haram tawaf. Yang ketiga, wamasul mushafi, haram menyentuh mushaf. Yang keempat, wahamluhu, haram membawa mushaf. Yang kelima, walubsu fil masjidi, diam di masjid. Yang keenam, wa qiraatul Quran, haram baca Al-Quran. Itu bagi orang yang junub, yakni bagi orang yang habis bersenggama ataupun habis keluar air mani. Kemudian yang kedua, yang diharamkan bagi perempuan haid, perempuan nifas dan wiladah, itu ada 10, teman-teman. Apa yang pertama? As-sholatu, haram sholat. Wa tawafu, yang kedua haram tawaf. Yang ketiga, wa masul mushafi, haram menyentuh mushaf. Wa hamluhu, haram membawa mushaf. Wa lubsu fil masjidi, haram diam di masjid. Wa qiraatul Quran, haram baca Quran. Wa shaumu, haram puasa. Tuh ayat tambahan. Yang haid, nifas, wiladah haram puasa. Tapi kan kalau yang tadi yang hadas junub enggak haram puasa ya. Wa talaku, haram ditalak ketika haid. Kemudian wal mururu fil masjidi in khafat talwithuhu, kemudian tidak boleh lewat ke masjid kalau dikhawatirkan darahnya akan netes, tapi kalau nggak dikhawatirkan mah nggak apa-apa. Tapi wal murur saja ya, hanya lewat saja, kalau diam nggak boleh. Kemudian yang ke-10 wal istimna'u
baina surah warukbah. Tidak boleh bercumbu dengan suaminya antara lutut sampai pusarnya karena dikhawatirkan akan berhubungan suami istri ketika dalam keadaan haid. Nah, teman-teman rahimakumullah, terakhir rangkuman perbandingan rukun dan sunnah di 4 madhab. Nah, yang pertama teman-teman, niat. Niat itu dalam madhab Maliki, Syafi'i, Hambali itu rukun, tapi dalam madhab Hanafi itu sunnah. Jadi kalau ada orang dia itu memakainya madhab Hanafi, dia mandi wajib nggak pakai niat, itu sah. Kemudian yang kedua, basmalah, membaca bismillah. Dalam madhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i itu membaca basmalah ketika mandi besar itu hukumnya sunnah. Tapi dalam madhab Hambali itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau ada orang mandi besar nggak baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah minimal, itu nggak sah itu mandi besar. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan dulu sebelum mandi besar. Itu dalam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i itu hukumnya sunnah. Sedangkan dalam madhab Hambali, mencuci tangan dulu sebelum mandi wajib itu hukumnya rukun, insyaallah. Kemudian yang keempat, menghilangkan najis sebelum mandi besar. Itu dalam madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukumnya sunnah. Dalam madhab Syafi'i itu hukumnya wajib. Jadi kalau mohon maaf dalam kemaluan masih ada najis, itu wajib dibersihkan dulu sebelum mandi besar. Yang kelima, berwudu sebelum mandi besar. Itu semuanya madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, berwudu sebelum mandi besar itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang keenam, madmadah dan istinsyak, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu dalam madhab Hanafi itu hukumnya adalah rukun. Sedangkan dalam madhab Maliki, Syafi'i, sunnah. Dalam madhab Hambali itu hukumnya rukun. Meratakan air ke seluruh tubuh, itu seluruh madhab hukumnya rukun. Nggak bisa kita mandi besar hanya tangannya disisakan, tetap nggak sah teman-teman. Dan itu semua madhab mengatakan rukun, wajib hukumnya meratakan seluruh air ke seluruh badan. Yang kedelapan, menyela-nyela rambut. Nah, kayak gitu itu hukumnya adalah sunnah. Semua madhab. Kemudian menyiram dari sebelah kanan, menyiram kepala. Itu jadi sebelum mandi besar semua gitu kan, kepala dulu diguyur, itu semua madhab hukumnya sunnah. Mendahulukan yang kanan itu semua madhab mengatakan hukumnya sunnah. Adalku, menggosok-gosok, itu madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sunnah. Dalam madhab Maliki hukumnya rukun. Membasuh 3 kali, misalnya membasuh kepala dulu 3 kali, kanan 3 kali, dan lain sebagainya, itu dalam seluruh madhab hukumnya sunnah. Dan terakhir, mualah, yakni sekali adus harus beres semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu dalam madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sunnah. Dalam madhab Maliki itu hukumnya rukun. Jadi teman-teman rahimakumullah, sekali lagi beragam dari keempat madhab ini, hanya saja rata-rata yang disepakati rukun bersama itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi dalam madhab Syafi'i sekali lagi dengan niat dan meratakan seluruh air ke seluruh bagian tubuh itu sudah menjadi rukun dalam mandi besar. Nah, itu saja teman-teman rahimakumullah ya yang bisa disampaikan. Kita akan kembangkan dalam tanya jawab. Silakan teman-teman, mangga yang mau bertanya boleh disampaikan. Boleh ada yang membacakan, mangga siapa? Boleh Ustadz, Ana? Oh, siap Kang Iqbal. Tadi mungkin dari chat yang paling atas dulu Ustadz. Siap. Jadi tentang bahasan air ya, air. Nah itu ada yang bertanya Ustadz, kalau air belerang itu hukumnya bagaimana Ustadz? Air belerang, ya baik. Air belerang itu adalah air yang karena disebutnya fenomena alam. Nah, maka itu tidak jadi masalah, sah itu suci dan mensucikan. Seperti apa air yang keruh karena tanah gitu kan, air yang rada hijau-hijau karena lumut, itu suci dan mensucikan, nggak jadi masalah. Nggak kita berwudu di sana gitu kan, mandi besar di sana sah. Bagi teman-teman yang pernah merasakan mondok pesantren, di pesantren yang mana memiliki kolam sakti, waduh, kolam sakti itu apa? Ada kolam yang santri-santri wudhu di sana, gitu kan, mandi besar di sana, bahkan mohon maaf gitu kan, buang air kecil di sana, tapi itu dipakai berjamaah. Padahal sudah keruh, tapi keruhnya bukan karena keruh oleh najis, tapi keruhnya itu karena apa? Karena
lumut itu kan, karena lumpur, maka itu tidak jadi masalah. Jadi sesuatu yang memang berubah karena fenomena alam, maka itu tetap suci dan mensucikan. Termasuk diantaranya belerang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Nah, terus ada lagi tentang tadi tentang bab fikih ya. Itu untuk keguguran, apakah itu harus janabah juga, Ustaz? Baik. Jadi tadi yang saya sampaikan, yang mujibatul gusli, yakni yang mewajibkan mandi besar itu kan wiladah, yakni melahirkan. Nah, melahirkan di sana dengan segala bentuk warna-warni thoriqoh atau cara melahirkan, baik melahirkan normal ataupun melahirkan di sesar. Bahkan yang dikuret, teman-teman, yang dikuret itu mohon maaf ya, yang usia kehamilan 2 bulan 3 bulan ternyata ada masalah di kandungannya dan janinnya harus dikeluarkan, itu hukumnya tetap wajib mandi besar karena statusnya sama dengan wiladah, melahirkan. Ya, termasuk keguguran juga masuk kepada kategori wiladah yang mana si perempuan tersebut hukumnya wajib mandi besar selepas itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Lalu dari Putri ada pertanyaan. Pertanyaan titipan dari ibunya, Ustaz. Wah, ibunya menyimak ya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi bagaimana caranya membedakan darah nifas, lalu kapan hadirnya? Cara membedakan darah nifas. Oh, tarif pengertian darah nifas itu adalah adamu ba'dal wiladati, yakni darah yang keluar setelah melahirkan. Contoh nanti, teman-teman rahimakumullah, kan syarat disebut darah haid itu ada 5. Syarat disebut darah haid itu ada 5, teman-teman. Ini bagi yang akhwat catat ya, yang ikhwan juga catat nih, calon-calon suami ini harus bisa membedakan ini istrinya haid, nifas, atau istihadah. Ya, teman-teman harus bisa paham. Yang pertama, teman-teman, disebut darah haid itu kalau perempuannya sudah minimal 9 tahun hijriah. Jadi 9 tahunnya hijriah, bukan 9 tahun masehi, teman-teman. Jadi 9 tahun hijriah itu kalau dimasehikan kurang lebih 8,5 tahunan. Jadi kalau ada perempuan berkata misalnya, Abah, ada apa Neng? Neng teh keluar darah. Haid bukan? Tanya dulu, Neng umur berapa? Hari Abah sina poho karena umur anak. Neng teh usia teh 7 tahun. Nah, itu berarti belum sah darah haid. Belum disebut darah haid. Yang pertama itu disebutnya itu adalah minimal usia 9 tahun hijriah. Yang kedua, kalau digabungkan antara hari pertama sampai hari ke-15, itu siklus darah yang keluarnya minimal 24 jam. Misalnya nih teman-teman, dalam 15 hari itu, per harinya itu keluarnya itu 2 jam. Misalnya 1 hari keluar 2 jam, hari kedua keluar 2 jam, hari ketiga keluar 2 jam. Nah, maka ketika dijumlahkan hari pertama sampai ke hari 15, maka 2 dikali 15 jumlah jamnya 30 jam, maka itu sudah disebut darah haid. Karena minimal keluar darah haid itu adalah 24 jam dijumlah dalam siklus 15 hari itu. Tapi kalau misalnya dalam tempo 15 hari itu 1 harinya hanya keluar 1 jam, misalnya tanggal 1 dari maghrib sampai isya sejam, tanggal 2 dari maghrib sampai isya sejam, gitu keluarnya itu darahnya itu. Ketika dijumlah 15 hari, ternyata 15 kali 1 jam sama dengan 15 jam. Maka ketika hanya keluarnya 15 jam itu enggak disebut darah haid. Berarti yang 15 hari enggak sholatnya wajib diqadha. Kemudian yang ketiga, didahului 15 hari suci. Jadi kalau misalnya kita dari berhenti haid, yakni ke haid yang selanjutnya, itu rentannya 15 hari minimal. Kemudian yang keempat, darah haid yang keluar tidak boleh melebihi 15 hari. Karena kalau darah haid sudah melebihi 15 hari disebutnya istihadah. Dan ini nih teman-teman, yang kelima, tidak didahului oleh kelahiran. Kalau ada darah yang keluar, tapi sebelumnya itu ada kelahiran dulu, maka itu bukan disebut darah haid, tapi disebutnya adalah nifas. Darah nifas itu paling sedikit segecerotan 1 kali keluar,
rata-ratanya 40 hari dan maksimalnya adalah 60 hari. Jadi secara garis besar minimalnya sekali keluar darah haidnya dan maksimalnya 60 hari. Itulah yang disebut dengan darah nifas, dan status perempuannya sama dengan perempuan yang haid. Seperti itu, keharamannya, yang dilarangnya gitu kan, yang dicegahnya itu sama dengan yang berstatus haid. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukron Ustaz. Ya, lanjut dari Yusri. Ada pertanyaan, Ustadz, Ana pernah mendengar kalau ada pendapat wanita haid boleh memegang mushaf. Apakah boleh Ustadz? Bagaimana pendapatnya? Ya, wallahu alam, itu yang memberikan pendapat itu menggunakan madhab yang mana ini teman? Ya, ini sekali lagi yang saya pelajari itu jumhur madhab. Jumhur ulama mengatakan yang haid itu haram membaca Al-Quran, haram memegang mushaf Al-Quran. Bahkan dalam madhab Maliki pun, madhab Maliki ada satu toleransi. Apa dalam madhab Maliki toleransinya itu bagi perempuan yang mengajarkan Al-Quran, boleh membaca Al-Quran, itu pun dengan dua catatan. Membacanya dalam kadar mengajarkannya saja, bukan ketika dia ingin tilawah sendiri, bukan. Jadi bolehnya perempuan haid dalam membaca Al-Quran itu adanya di mazhab Malikiyah, dan itu pun dengan dua syarat. Yang pertama, membacanya hanya ketika mengajarkannya saja, dan yang kedua, ketika membacanya tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Tapi kalau ada yang berpendapat misalnya boleh misalnya memegang mushaf Al-Quran, kalau saya pribadi sampai saat ini belum belajar, karena yang saya pelajari di jumhur mazhab itu mengatakan keharaman qiraah Quran, masul mushaf, hamlul mushaf gitu kan, membaca kemudian membawa Quran, menggenggam Quran, memegang menyentuh Quran saja nggak boleh. Nah, yang boleh juga mazhab Maliki sekali lagi itu sebatas membaca, dan membacanya pun di dua keadaan. Satu, ketika mengajarkan Al-Quran, dan yang kedua ketika mengajarkannya pun tetap tidak boleh memegang mushaf tersebut. Itu yang saya yakini, itu yang saya pelajari. Mangga gitu kan, lebih yakinnya kemana, silahkan itu yang diamalkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Juga ada dilanjut Ustaz. Siap. Jadi ini nyambung ya tentang haid. Siap. Ya. Oh ya, haid ya. Izin bertanya, orang yang haid itu haram bawa apapun ataupun menyentuh mushaf gitu ya, membawa ataupun menyentuh mushaf. Lalu bagaimana Ustadz kalau sedang dalam pembelajaran, apakah itu boleh? Ya, jadi teman-teman rahimakumullah, sekali lagi yang membolehkan ketika membaca Al-Quran saat haid itu adanya di mazhab Maliki, dan itu di kadarnya dua. Yakni ketika sedang ta'alum, belajar, dan yang kedua tidak boleh dipegang Al-Qur'annya seperti itu. Enggak, itu bisa bisa sangat fleksibel kok, bisa sangat diatur. Ya tinggal di tekniknya saja, tinggal ditentukan, tinggal diatur. Dan saya kira kalaupun dalam satu kelas ada 50 orang, kan enggak mungkin 50-nya siklus haidnya sama gitu kan. Pasti ada yang enggak haid di kelas tersebut. Nah, yang enggak haidnya yang mungkin bertugas sambil megangkeun Al-Qur'an dan lain sebagainya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Siap, Ustaz. Lalu dari Ikhwan ini Ustaz. Siap. Izin bertanya Ustaz, kalau mandi junub itu boleh jadi sambil berenang gitu? Wah, Masya Allah. Boleh, Masya Allah. Bolehkah sambil berenang? Boleh, teman-teman. Asal berenangnya di air dan airnya suci dan mensucikan. Gitu. Jangankan berenang nih Kang Iqbal, bingung lah masuk kue ke atas atap aya toren, ngelebek kue ke jero toren dah. Tapi syaratnya torennya harus berapa? 2 kulah. 2 kulah itu dalam hitungan liter 216 liter. Nah, jadi kalau di atas itu torennya yakni toren 250 liter ya atau harus sampai full, jangan sampai cuman 100 liter. Nanti kasihan yang wudu pakai toren itu nggak sah itu. Ya, kasihan ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi
yang teman-teman yang di depan rumahnya ada kolam renang, masya Allah. Nanti kalau mandi besar, masuk kelobok, teng ngajeleng deui itu sudah sah. Tapi tadi harus ketika nyelebek kawa airnya harus dalam hatinya dikosod itu dimaksud untuk mandi besar. Karena walaupun teman-teman ya sudah haid gitu kan, beres junub, kita mandi gubras-gebrus tapi dalam hati nggak ada niat untuk mandi besar, ya sama aja dengan mandi biasa. Karena nanti mandi ada 3, mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi mubah. Bahkan nanti ada yang keempat, mandi haram. Mandi haram itu apa? Mandi di mandian 7 kembang dengan niat dimasukkan kesaktian. Oh, jadi seperti Sun Goku bisa Kamehame. Padahal di asupan juri gitu tanya. Ya teman-teman yang jamaah itu Kang Ujang Bustomi lah para raham itu. Allahu alam bisawab. Itu kayak gimana? Baik, Ustaz. Lo dari Ikhwan, tapi mungkin ini juga saya bingung kasusnya kayak bagaimana ya. Wah, Kang Tentang Iqbal bingung apalagi saya ya. mungkin boleh Ikhwan Zaid buat open mic Nah, open menjelaskan mic. pertanyaannya. Jadi begini Stat, kasusnya kan Siap. jadi kasusnya kan dia bangun tidur junub nih gitu kan. Nah, niatnya mandi wajib gitu. Nah, terus dia biasanya itu gini, kalau mau mandi wajib dia mandi biasa dulu gitu, masih sabunan terus dibilas baru mandi wajibnya, Stat. Nah, terus ketika dia kan ngakuin rukunnya dari awal tuh, dari yang kumur-kumur, nah sampai nyela rambut kan. Nah, pas ketika udah nyela rambut dia langsung ngebasuh kakinya. Nah, rukun yang ininya yang basuh badannya itu kelupaan gitu, Stat. Jadi dia baru ingat ketika udah pakai baju nih gitu. Nah, dia tuh baru ingat kalau dia kelupaan rukun yang basuh badannya ini. Nah, itu gimana? Mandinya itu wajib sah atau enggak gitu. Siap. Jadi teman-teman, tadi di awal maksud saya membedakan mana rukun mana sunnah itu agar kita bisa mengkodentifikasi mana yang kalau ditinggalkan tetap sah, mana yang kalau ditinggalkan bisa tidak sah. Teman-teman, rukun itu kalau ditinggalkan maka mandi wajib kita nggak sah. Kita gubras-gubras mandi gitu tapi nggak niat maka nggak sah. Kita atau misalnya itu membasuh kepala gitu kan, sunnah-sunnahnya itu mencuci tangan gitu kan, masukkan tangan ke air di gayung, di sela-sela kepala itu sampai basah, diguyur 3 kali, tapi lupa tengah guyur badan. Nah, itu kumasa tuh tidak sah. Jadi kalau yang tertinggal itu rukun, maka mandi wajibnya tidak sah. Tapi kalau yang tertinggal itu adalah sunnatnya wudu, sunnatnya mandi besar, maka misalnya nih kita mau mandi besar, lupa nih tidak menyela-nyela kepala, sah tidak sah. Kita mandi besar lupa nih nggak cuci tangan dulu misalnya ya, tapi meratakan ya air ke seluruh badan, maka itu sah. Tapi kalau yang tertinggal itu adalah rukun, walaupun kita ingatnya itu pas sudah beres sholat subuh dan waktu itu sudah jam 7:30, maka mandi besarnya wajib diulangi dan sholat subuhnya wajib diqodho. Kenapa? Karena yang dilewatkan itu adalah rukunnya gitu. Jadi kalau yang terlewat adalah rukunnya adalah batal, nggak sah. Ya, jadi teman-teman rahimakumullah, bagus ya. Jadi mandi dulu pakai sabunan gitu kan. Habis udah walatra bersih gitu kan dari najis, dari kotoran, baru misalnya ta'mim kan niat mandi besar itu bagus. Tapi kalaupun mau dari awal ketika mandi sabunan pun misalnya niat mandi wajib boleh nggak jadi masalah. Cuman harus diyakinkan dulu gitu. Dalam artian nanti kan ada basuhan yang bercampur dengan sabun, ada basuhan yang air saja, itu harus berbeda. Karena kalau basuhannya masih bercampur dengan sabun itu belum sah mandi wajibnya seperti itu. Tapi kan kadang ada basuhan juga yang normal ya, pakai air normal seperti ketika airnya terkena pundak, airnya terkena telinga. Jadi masih ada basuhan-basuhan yang masuk ke ta'mimul badan. Tapi kesimpulannya apa? Kalau yang tertinggal itu adalah sunnah, maka sah mandi wajibnya. Tapi kalau yang tertinggalnya itu adalah rukun, maka tidak sah mandi wajibnya, harus diulang lagi mandi wajibnya, dan sholat yang tidak sah mandi wajibnya itu wayahna harus diqodho. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Kang.
Syukron Ustaz. Siap. Siap, siap. Syukran Ustaz. Dilanjut Ustaz, boleh? Siap, lanjut Kang Iqbal. Siap, ini ada lagi pertanyaan dari Siti Maryam. Ustadz izin bertanya. Nah, ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Siap. Jadi yang pertama, bagaimana hukum mandi wajib setelah haid lebih dari 3 kali? Lalu yang kedua, saya pernah mendengar kalau yang sudah mandi janabah, nggak apa-apa, nggak usah wudhu lagi karena sudah melakukan mandi wajib. Itu betul atau tidak Ustadz? Syukran. Siap. Yang pertama, bagaimana hukum mandi wajib sebanyak 3 kali ketika selepas haid? Yang ingin saya tanyakan, kenapa sampai 3 kali? Oh, ini haidnya lebih dari 3 kali. Haidnya lebih dari 3 kali. Nggak Saya bingung nih. Haidnya lebih 3 kali. Yang bertanya mungkin bisa open mic gak? Ya, Saya ingin boleh. nanya, maksudnya 3 kali itu gimana? Awan Ustadz, jadi Siap. maksudnya gini, misalkan hari ini tuh kita tuh kayak, oh ini Berhenti. udah bersih, bisa mandi katanya, bisa bersih gitu. Siap. Pas kebetulan gitu nanti siangnya atau besoknya ada lagi. Ada gitu. lagi. Terus Oh lanjut ya, lagi, siap. Gitu. Siap. Nah, Terima berarti kasih. paham kalau gitu. Berarti itu belum berhenti haidnya. Jadi kalaupun mandi ketika haidnya belum, contoh gini nih. Ini maghrib nih, asa berhenti gitu kan, asa berhenti. Mandi wajib ya maghrib teh. Tiba-tiba subuh keluar lagi. Nah, berarti apa? Berarti belum berhenti haidnya. Berarti masih dalam siklus haid. Berarti mandi tadi kita di maghrib itu hukumnya tidak sah. Nah, jadi belum disebut mandi janabah, itu disebutnya mandi biasa aja teman-teman ya. Tapi sekali lagi, punten ya. Biasanya siklus, jadi perempuan haid itu ada yang muayyanah, ada yang netep gitu. Jadi setiap bulan tuh misalnya kalau saminggu netep saminggu enak gitu. Nah, itu paling enak itu yang haidnya seperti itu. Tapi ada yang haidnya itu mutahayyirah. Mutahayyirah itu enggak puguh. Kadang bulan ini tanggal 1, bulan depannya tanggal sekian, karena bulan ini seminggu, bulan depannya 10 hari. Itu yang memang mutahayyirah, yang butuh dihitung gitu kan. Dihitung tiap keluarnya itu misalnya tanggal 1 keluarnya berapa jam. Tanggal 2 keluarnya berapa jam. Tanggal 3 keluarnya berapa jam. Nah, ketika sudah 15 hari dihitung. Oh, ini teh udah ini 20 jam. Atau punten 20 jam sudah 24 jam, oh berarti haid gitu teman-teman ya. Nah, jadi biasanya pun itu harus ketat hitung-hitung. Dan untuk teman-teman nih, bagi akhwat ataupun laki-laki, ketika perempuan itu berhenti haid, jangan tergesa-gesa menentukan bahwa dia itu berhenti haidnya. Karena biasanya berhenti haid itu cirinya 2. Ini enggak pasti ya, biasanya 2. Yang pertama punten ya, ada keputihan. Itu biasanya ciri berhenti haid. Dan yang kedua qasul baydho. Jadi ketika perempuan sudah tidak keluar darah, walaupun tidak keluar darah netes ke pembalut, itu boleh jadi di dalamnya itu masih ada darah. Sehingga yang diajarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, mengambil kapas putih kemudian dimasukkan, kemudian dilihat. Kalau misalnya masih keruh, berarti belum berhenti haidnya. Tapi ketika dimasukkan dan ketika dilihat itu memang sudah bersih dan putih seperti putih kapas, maka di sanalah kita berikhtiar untuk mandi wajib. Tapi kalau misalnya masih ada keruh gitu kan, maka itu belum disebut suci. Jadi teman-teman gitu kan, kalau ada orang yang mandi wajib, beres mandi wajibnya ternyata subuhnya itu keluar lagi, dihitung. Itu kita pas tadi mandi wajib di hari keberapa? Kalau di hari ke-15 ya udah gitu kan. Berarti tadi yang keluar subuhnya itu istihadhah. Kalau keluarnya istihadhah ya mandi wajibnya sah. Tapi kalau subuhnya keluar laginya ternyata keluar darah haid, nah berarti mandi wajib tadi yang pertama itu hukumnya enggak sah. Mandi wajib lagi yang kedua, ternyata baru juga mandi wajib, besoknya keluar lagi, oh berarti yang kedua juga belum sah gitu mandinya. Yang ketiga belum sah juga gitu. Itulah punten ya kasar nama resiko perempuan yang haidnya mutahayyirah. Yang mutahayyirahnya itu enggak kadang kumanya disebut nanti tepuguh lah kata orang Sunda. Jadi enggak puguh jadwal.
Maka teman-teman semoga diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, maka insya Allah jihadnya dalam menjaga syariat Allah itu menjadi amal besar bagi kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Masih ada Kang Iqbal? Oh iya, masih Ustadz nih. Oh, siap. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 mungkin Ustadz. Siap. Monggo Kang Iqbal. Siap. Ini dari Silva, izin bertanya Ustadz, apa boleh pada saat lagi haid itu keramas? Soalnya ada yang bilang nggak boleh. Baik. Keramas ketika haid itu dalam tinjauan syariat tidak ada larangan. Bahkan makruh pun tidak ada. Sekali lagi ya teman-teman, dalam tinjauan syariat jangankan haram, makruh pun tidak ada. Itu yang saya pahami. Jadi berkeramas ketika haid tidak. Yang pernah saya dapatkan informasinya itu hanya dari medis. Jadi kenapa dulu ada orang tua atau ada di beberapa daerah yang ketika mandi senajangan berkeramas, karena ada beberapa pernyataan katanya kalau perempuan sedang haid itu rata-rata si pori-pori kepalanya itu terbuka. Jadi kalau misalnya diguyur gitu kan, pakai shampoo gitu, kemudian dibiarkan basah lama nggak cepat dikeringkan, maka cenderung kadang ada beberapa yang mudah sakit kepala. Itu di beberapa pendapat medis gitu kan. Tapi kalau dalam ranah syariat yang saya pelajari, jangankan yang mengharamkan, memakruhkan pun tidak ada. Misalnya yang sedang haid makruh hukumnya untuk mandi dalam keadaan keramas, nyakabayang atau 15 hari tekeramas itu kan luar biasa, ketombek kutulis sakuar segala kala luar gitu kan serem juga teman-teman. Mangga itu mah kalau nyaman keramas, kalau enggak ya jangan. Kasihan yang sudah menikah. Itu kan jangan sampai yang sudah menikah itu suaminya di kamar pakai maskernya 2 lapis lagi. Lihat itu. Mangga Kang Iqbal. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dilanjut dari Yusri. Ustaz, bagaimana menghitung untuk masa darah istihadhah? Darah istihadhah Ustaz. Baik. Nanti kalau ngebahas bab haid sepertinya butuh waktu yang cukup panjang ya teman-teman. Karena nanti ada ulama juga yang menyebut istihadhah itu ada 2, ada istihadhah sugro, ada istihadhah kubro gitu. Tapi secara garis besar malah gitu, istihadhah itu satu bagi perempuan yang keluar darah sebelum 9 tahun Hijriah. Jadi kalau ada perempuan yang sebelum 9 tahun Hijriah keluar darah, maka itu bukan haid tapi istihadhah. Yang kedua, darah yang keluar melebihi 15 hari itu istihadhah. Dan yang ketiga, darah yang keluar dalam tempo 15 hari yang kurang dari 24 jam, maka itu disebutnya istihadhah. Contoh teman-teman, ada perempuan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar haid, dia nyangkanya haid tapi ternyata istihadhah. Bisakah seperti itu? Bisa. Jadi ketika dihitung hari pertama keluarnya hanya 1 jam, hari kedua hanya 1 jam. Dan ketika dijumlahkan 15 hari itu keluar darahnya hanya 1 jam. 1 jam terus tiap hari itu. Maka 1 jam dikali 15 hari sama dengan 15 jam, maka itu enggak disebut darah haid, tapi itu disebutnya istihadhah. Kenapa? Karena syarat haid adalah gitu darah yang keluar dalam tempo maksimal 15 hari dan minimal 24 jam, maka itu disebut darah haid. Rata-rata kan menyebut darah istihadhah itu asal udah dari 15 hari ke sana wa istihadhah. Bisa betul, tapi bisa juga salah. Bisa jadi salah seperti apa? Kalau seandainya ada orang hari 1, 2, 3, 4, 5 sampai hari ke-15 keluar darah gitu kan. Memang hari ke-16 nama berhenti, tapi ketika dihitung hari pertama sampai hari ke-15 siklus keluarnya itu hanya per harinya itu 1 jam. Maka kan dalam tempo 15 hari itu keluarnya berapa jam? 15 hari. Maka ketika dalam tempo 15 hari itu keluarnya hanya 15 jam, maka itu bukan disebut darah haid, tapi disebutnya istihadhah. Kenapa? Karena syarat minimal haid itu adalah 24 jam. Bukan 1 hari 1 malam teman-teman ya, 24 jam. Jadi kalau dihitung 15 hari itu harus minimal 24 jam.
Kalau kurang dari 24 jam maka bukan bukan haid tapi istihadah. Wallahu alam bisawab. Semoga tidak pusing ya dengan penjelasan bab istihadah ini. Wallahu alam bisawab. Masya Allah Ustaz. Ini mulai bertambahan lagi pertanyaan. Siap. Monggo, Iqbal. Berapa pertanyaan lagi Ustaz? Nggak apa-apa. Atau 2? Bereskan saja Kang Iqbal. Jadi ilmu buat kita bersama. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin dilanjutkan lagi. Ini dari Nur Hapni. Ustadz izin bertanya, apakah kuku yang dipotong dan rambut yang rontok ketika haid itu wajib dibawa mandi Ustadz? Ditanyakan juga ya. Siap. Jadi teman-teman rahimakumullah, jumhur seluruh madhab tidak ada yang melarang bagi yang akan potong rambut, potong kuku ketika haid. Jadi teman-teman jangan ragu, yang sedang haid jangan nunggu 15 hari. Apalagi teman-teman yang tumbuh kukunya panjang, gitu kan, jangan nunggu jadi pampir dulu baru dipotong nanti udah 15 hari gitu kan. Jadi gimana, potong rambut mau dipotong boleh gak? Boleh. Tapi gimana nanti ketika mandi besar, apakah itu potongan kuku, apakah itu potongan rambut harus janabahi, wajib dibawa mandi? Yang saya pelajari tidak ada yang mewajibkan, paling juga ada yang mensunnahkan. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa kalau ada perempuan haid, kemudian dia itu potong rambut, kemudian dia itu potong kuku, sunnah utama gitu kan, rambut kemudian potongan kukunya itu dikumpulkan, dan ketika dia mandi besar nanti itu potongan rambut dan potongan kukunya ikut juga dibasuh. Tapi sekali lagi itu kadarnya sunnah saja, tidak sampai ke perkara yang harus gitu kan. Ribet mau dibuang silahkan dibuang, nggak jadi masalah kok. Asal dibuangnya tetap di tempat yang jangan sampai terlihat oleh non mahram ya, karena rambut kita yang sudah lepas dari tubuh kita juga tetap hukumnya adalah aurat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Mungkin pertanyaan lagi Ustaz. Siap. Ini dari anak. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Siap. Rasulullah menganjurkan untuk berhemat menggunakan air ketika wudhu. Apakah boleh menggunakan 1 gayung air ketika berwudhu? Apakah itu termasuk air yang mustakmal? Jazakallahu khair Ustaz. Enggak. Jadi jangankan dengan 1 gayung, ini dengan air semuk ini bisa buat 5 orang nih teman-teman, asal bisa wudhunya. Jadi apa yang disebut dengan air mustamal, yakni air bekas bersuci. Jadi teman-teman, kalau kita itu air 1 gayung bisa gitu kan, dimasukkan dulu ke tangan gitu kan, kemudian seperti ini kan disimpan di tangan, kemudian yang rukun-rukunnya saja misalnya basuh ke wajah, ambil lagi ke tangan gitu kan, ke tangan kanan, tangan kiri, kemudian mengasah kepala, kaki kanan, kaki kiri. Bisa Kak? Bisa, sangat bisa sekali. Atau yang luar biasa itu si gayungnya di bolongan pakai sedotan, jadi kayak air mancur ya, kayak pancuran, itu lebih bagus lagi. Kayak sekarang ada galon kan, ada galon yang ada dispensernya tuh langsung kan, enak tuh, cetreken di sana, itu bisa sangat menghemat sekali teman-teman. Dan boleh tidak? Boleh teman-teman, bisa dan sangat bisa. Dan itu bahkan yang disunahkan. Jadi kita itu benar-benar menghemat air. Tapi sekali lagi jangan sampai kita niat menghemat air, tapi kita juga rukunnya nggak sempurna, yang harusnya dibasuh malah diusap, kemudian airnya jadi marustamal, itu juga jadi masalah. Jadi intinya apa? Pelajari ilmu fikihnya, utamakan juga kesunahannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan ibadah yang lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Kak Iqbal. Iya, tentang Ustaz. Ya, tentang wudhu tadi ya, ini tentang bertanya lagi Nur Hapni tadi. Siap. Bertanya lagi. Jadi pertanyaan begini Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika ada sepasang suami istri yang berjima di malam puasa, lalu kemudian bangunnya kesiangan, bangunnya setelah azan, jadi kedua pasangan tersebut mandi sesudah azan. Apakah keduanya masih boleh berpuasa walaupun sudah berniat terlebih dahulu Ustaz? Siap. Jadi kalau ada suami istri yang dia itu memiliki hadas junub, bang, Neng, nanti ajalah mandinya beres sahur, hayu.
Itu karena kecapean merenya. Jangankan sahur gitu, sholat subuh ge bangun-bangun jam 5:30 misalnya. Bagaimana status puasanya? Maka status puasanya sah. Tinggal mandi besar, kemudian sholat subuh, dan dilanjutkan puasanya. Kenapa? Karena yang diharamkan bagi yang junub itu tadi hanya 6, gitu kan. Sedangkan yang haid itu ada 10. Dan bagi orang yang junub itu tetap boleh dan sah, bahkan tetap wajibnya hukumnya kalau puasa Ramadan gitu. Jangan puasa Ramadan, puasa sunnah gitu tetap sah. Jadi teman-teman rahimakumullah, hadas junub tidak menghalangi seseorang dari berpuasa. Jadi tetap sah. Kalaupun kesiangan, jangankan bangun jam 5, jangankan bangun 5:30, bangun 9:30, tah gitunya, langsungnya mandi, sholat subuh qodaan, dan lanjutkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Lanjut Ustaz nih, Masya Allah. Siap, lanjut. Banyak pertanyaannya nih. Bapak, semangat luar biasa. Dari Faiha, Ustaz izin bertanya, kalau kita sudah terbiasa fase haidnya 7 hari, tapi kita tidak tahu apakah itu total waktunya 24 jam lebih atau kurang, karena kadang tidak berasa apalagi saat tidur. Lalu bagaimana apakah kita harus sangat teliti menghitung kapan keluarnya? Itu Ustaz pertanyaan. Ya, harus dihitung. Jadi kalaupun ketika kita tidur, biasanya suka ada tuh keluar, misalnya gini, dari ketika kita mau tidur, kemudian sampai bangun lagi, nah itu dihitung saja. Selama itu kita keluar, kalau ada darah gitu teman-teman ya, kita ijtihad saja, karena kan kita memang sangat susah juga untuk untuk mengukur berapa kadar waktu yang keluar ketika keluar darah haid tersebut. Maka teman-teman rahimakumullah, ketika tidur itu ada darah yang keluar, dihitung saja. Maka fase itu dihitung jam atau kadar ketika keluar darah haid, teman-teman. Tapi rata-rata kalau yang sudah netep, misalnya kayak tadi 7 hari, itu biasanya haidnya siklusnya sudah normal sih. Coba gerak, apakah di 7 hari itu coba dihitung, kayaknya kan ada sensasi baru gerak. Kalau ketika ada haid, sambil ngitung kan resep tuh, ada catatan haid, jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian, itu ada sensasi baru. Dan biasanya kalau sudah muayyanah yang netep itu lebih dari 24 jam kok keluar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustaz. Dulu dari Nevia Novita ini ada pertanyaan mengenai wudhu, tapi kayak kajian kasus gitu ya. Itu, tapi saya juga kurang mengerti gitu ya, kasus seperti apa. Kemana? Tapi mungkin dari Nevia Novitanya boleh buat open mic buat menjelaskan gitu. Kasusnya. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aku izin bertanya. Yang pertanyaan pertama, bagaimana jika ketika mandi wajib lalu mencampurkan air tersebut dengan asam? Kan biasa itu Ustadz, ada orang yang mandi wajib terus pakai asam untuk membantu membersihkan tubuhnya. Dan apakah asam apa ya? Aduh, apa ya bahasanya? Air keras, asam asam teh yang dipakai untuk alat memasak gitu. Kalau di Aceh mah bahasanya asam. Ya mungkin. Oh. Nah, apakah air tersebut masih air tohir mutahhir, Ustaz? Ya. Dan yang kedua, apa satu-satu dulu, Ustaz? Dua lah, langsung boleh. Kalau yang kedua, ketika mandi wajib, maka wajib meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, apabila mandi lalu menggunakan basahan, apakah boleh, Ustadz? Ya, siap. Dan yang ketiga, ketika sedang berwudu, lalu sewaktu mengusap atau mengalirkan air ke tubuh, lalu ternyata air bekas wudu tersebut menetes ke dalam air suci tadi. Apakah air suci dahulu tadi sudah berganti menjadi air bekas wudu yang tidak bisa dipakai wudu lagi? Mustamal ya? Iya, Ustadz. Siap. Baik, izin ya. Yang pertama, itu ketika mandi besar
jangan dicampur dengan asam, ya. Karena setahu saya yang memang tidak yang tidak mutagoyar disebutnya itu kalau memang terjadinya secara alami seperti air laut, kan itu secara alami, teman. Tapi kan kalau itu air asam, kita yang masukin asam gitu kan, masukin asam sekalian garam penyedap rasa atau jadi kuah sop modelnya. Jadi teman-teman, khusus untuk basuhan awal mandinya itu, atau bisa kayak seperti ini. Jadi ketika awal mandinya itu pakai asam nggak jadi masalah. Tapi ketika beres pakai asam, kita sediakan juga misalnya 1 ember yang memang itu teh untuk pakai ritual mandi besar. Karena khawatir ketika air itu dicampuri asam masuknya kepada air mutagoyar, yakni air yang sudah bercampur. Karena statusnya sama dengan air kopi kan. Kopi juga kan hal yang alami dari biji kopi, tapi tetap jadi mutagoyar, perkara yang tidak suci dan mensucikan. Seperti air teh kan, teh juga kan itu alami sebetulnya, tapi kan kita yang mencampurkannya dengan teh itu. Nah, itu yang pertama teman-teman rahimakumullah ya. Yang kedua, yakni ketika ada orang yang dia itu mandi wajib pakai basahan, bagaimana? Justru sunnah. Gitu kan, di antara ada sahabatnya Kangjeng Nabi yang beliau itu setiap mandi saja pakai basahan, sehingga malaikat pun malu kepada beliau. Jadi ketika mandi pun ya misalnya kayak kita disarungin gitu kan, menutupi punten ya alat vital, atau misalnya dihandukan seperti itu. Selama si kain itu tidak menghalangi datangnya air. Ya, selama airnya itu tidak menghalangi datangnya air, maka itu sah-sah saja. Itu boleh, teman-teman. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni ketika ada orang yang dia itu berwudu ataupun mandi besar, bagaimana ketika ada bekas dari wudu dan air mandi wajib itu nyiprat ke ember. Bagaimana hukum air yang ada di ember itu? Apakah otomatis menjadi mustamal? Ini memang ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan walaupun netesnya 1 tetes, maka 1 ember itu menjadi mustamal. Tapi kalau saya pribadi cenderung kepada pendapat yang kedua, yakni selama itu air yang netesnya itu tidak tagoyuron syadidan, jadi tidak banyak gitu yang balik lagi, itu maka tidak menjadi mustamal. Jadi kalau misalnya kita wudu gitu kan, dan itu yang memustamalkan itu adalah dari basuhan wajib ya. Kalau dari basuhan sunnah tidak memustamalkan. Kita wudu misalnya di basuhan yang pertama wajah, itu ketika ada yang netes, setetes 2 tetes ke ember, itu tidak jadi masalah, tidak memustamalkan. Kecuali misalnya ketika kita mengguyur wajah, itu kita menyimpan si embernya itu di bawah wajah kita, otomatis kan akan banyak itu air bekas basuhan wajah yang masuk ke dalam ember tersebut, maka otomatis disebutnya tagoyuran syadidan, jadi bercampurnya itu banget gitu. Nah, maka itu yang membuat mustamal. Tapi kalau setetes 2 tetes itu tidak memustamalkan. Itu pendapat yang kedua, dan saya cenderung mengambil pendapat yang kedua itu. Itu mungkin ya dari 3 pertanyaan itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini sisa 1 lagi pertanyaan. Siap. Dari Isna ini, Ustadz Afwan izin bertanya, tapi mungkin di luar konteks dari berwudu dan juga haid yang dibahas. Itu jika sewaktu kecil kan belum balik, terutama ketika balita belum menutup aurat. Lalu apakah boleh kita memperlihatkan foto masa kecil kita kepada yang bukan mahram? Ya. Baik teman-teman rahimakumullah, sesuatu yang harus dijaga itu diantaranya segala sesuatu yang bisa menimbulkan tafakkuron wa takhayyulan sayyi'atan. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu menimbulkan ke benak kita, ke hati kita, berpikir yang jauh, berpikir yang tidak baik, maka itu harus di-keep. Apapun itu. Misalnya mohon maaf, bagaimana hukum melihat aurat lawan jenis? Kan kita dengan tegas itu nggak boleh. Nah, tapi bagaimana kalau yang dilihat itu adalah kartun? Kartunnya misalnya kartun anime. Nah, itu kita tinggal dikadar saja. Pas kita ngelihat itu menimbulkan pikiran-pikiran sayyi'ah, enggak. Kalau menimbulkan pikiran-pikiran sayyi'ah itu enggak boleh.
Bahkan dalam kadar ilmu fikih, kalau ada seorang laki-laki setiap melihat domba betina naik syahwat, maka haram hukumnya melihat domba betina itu. Nah, maka di sini hukumnya adalah ya tergantung gitu. Kalau misalnya ketika foto masa kecil kita dilihatnya itu oleh orang yang tidak akan mungkin berpikir jauh, misalnya dilihatnya oleh siapa ya itu yang kira-kira ya saya susah ada, karena ini maksudnya juga ranah adab, yang kira-kira ketika melihat foto kita itu tidak berpikir jauh, karena tidak sedikit ada laki-laki yang fantasinya itu tinggi. Jadi ketika misalnya ada perempuan yaitu berhijab, berjilbab, kemudian memperlihatkan fotonya misalnya ketika masih balita, ketika masih kelas usia 7 tahun, terlihat rambutnya dan lain sebagainya, itu kan orang-orang laki-laki, mohon maaf, yang pikirannya tidak terjaga langsung berfantasi, oh berarti syahwat ini rambutnya ikal ya, oh berarti di dalam kerudungnya juga rambutnya itu ikal. Nah, takhayulan menghayalkan itu rambut si non mahramnya, maka itu kan sudah zina pikiran namanya. Dan kita malah memberikan jalan, maka kullu wasilatin ila haramin haramun, maka segala perkara jalan kepada perkara yang haram, maka jalan itu menjadi yang haram. Jadi sekali lagi ya, ini tergantung akibatnya kepada siapa kita memperlihatkan. Kalau seandainya bisa mengakibatkan takhayulan, khayalan, tafakuran dan pikiran yang menyebabkan jauh pikirannya fantasi, maka itu adalah hal yang diharamkan, teman-teman. Tapi kalau secara taklifi gitu kan, secara fikih saja misalnya, bagaimana hukumnya, itu kan masa belum mukalaf itu sesuatu yang tidak terkenai hukum gitu. Jadi gitu teman-teman. Tapi kalau secara pribadi, saran saya dari timbangan ilmu fikih, adab dan tauhid, itu dikip saja, jangan diperlihatkan ke bukan mahram karena bisa menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, itu sudah selesai semua. Alhamdulillah. Baik teman-teman rahimakumullah, terima kasih ya atas segala perhatiannya yang sudah berkenan untuk hadir bersama-sama kita menyimak ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan dari saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya pahami. Belum tentu apa yang saya sampaikan ini adalah benar gitu kan, belum tentu apa yang saya sampaikan ini adalah tepat. Tapi teman-teman rahimakumullah, sing yakin ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pinta ilmunya dari Allah. Saya sangat berharap semoga apa yang saya sampaikan ini berada dalam ridhonya Allah. Kalaupun antum di antara antum sekalian ada yang melihat apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan ranah ilmu, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah gitu kan, jangan sungkan untuk memberikan kepada saya masukan, diluruskan. Saya sangat senang gitu. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi syafaat bagi kita, keluarga dan keturunan kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, kelancangan, ketidakbaikan. Kurang lebihnya semoga senantiasa berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hatur nuhun kasadayana, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami wa iyyakum. Sami-sami. Nuhun Kang Iqbal. Siap Ustaz. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, KBM fikih sudah selesai. Semoga antum semua dapatkan ilmunya ya, ilmu yang banyak tadi. Semoga dapat hikmah maupun pembelajaran, dan juga dapat mengamalkannya setelah tahu bagaimana bentuk fikih dan ataupun ilmu-ilmu baru selama tadi ber-KBM. Baik, karena sudah malam juga dan juga antum juga harus istirahat, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma Subhanallah wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Ya, syukran jazakumullah khair sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi